Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Pak Giri. Teman-teman udah lama kita nggak ketemu dan hari ini kita akan belajar tentang listrik statis. Baik, seperti ini teman-teman. Listrik statis itu bentuknya, ini hanya gambaran saja. Nanti kita akan mulai dari sini. Baik, sebelum kita masuk ke inti dari pembicaraan kita tentang atom, maka kita perlu belajar dulu bahwa sebuah benda, kalau kita urutkan dari ukuran yang terkecil sampai terbesar, kira-kira akan seperti ini. Mari kita lihat, mulai dari benda. Benda itu ada meja, ada kolam, ada balon, ada kayu, dan sebagainya. Itu kita sebut adalah meja. Nah, ukuran yang lebih kecil lagi dibanding benda adalah zat. Seperti ini. Jadi ukurannya itu akan lebih kecil lagi. Nah, lalu lebih kecil lagi dari sebuah zat namanya molekul. Molekul misalnya ada H2O atau O2, ada Fe dan sebagainya. Ada CO2. Lalu kita selanjutnya, ukuran yang lebih kecil dari sebuah molekul namanya atom. Nah, jadi molekul ini kalau dipisah-pisahkan akan menjadi sebuah atom hidrogen. Misalnya H2O ini terdiri dari hidrogen dan oksigen. Begitu ya teman-teman. Nah, lalu ukuran yang terkecil dari sebuah atom adalah partikel subatom. Ya, jadi di sana akan ada istilah proton, neutron, dan elektron. Nah, lalu teman-teman, dari beberapa proton dan neutron itu dia akan disusun oleh sebuah quark namanya. Jadi quark ini akan menyusun menjadi sebuah proton. Dari susunan-susunan dari quark itu akan membentuk sebuah proton, atau bisa juga akan membentuk sebuah neutron. Begitu teman-teman. Jadi kira-kira gambaran sebelum kita masuk ke sebuah muatan listrik, kita perlu tahu ini dulu. Nah, selanjutnya saya ambil contoh atom yang paling sederhana. Atom yang paling sederhana adalah hidrogen. Hidrogen dia memiliki satu elektron dan satu proton dan neutron, atau satu inti atom. Kalau helium dia memiliki dua elektron, dua proton dan dua neutron. Ya, seperti itu gambarannya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya gambarkan proton itu berada warnanya merah di sini, neutron warnanya biru. Jadi ini akan membentuk sebuah inti atom atau disebutnya nukleus. Nah, ini juga sama, di sini akan ada nukleus. Nah, lalu elektron akan berada di sekitar inti atom. Lalu lintasan ini disebutnya adalah orbit. Jadi seperti hanya tata surya kita. Jadi susunan sebuah atom seperti itu teman-teman. Nah, lalu bagaimanakah peristiwanya sebuah atom akan bermuatan? Nah, kira-kira seperti ini. Atom akan bermuatan negatif kalau dia dalam satu atom itu kelebihan elektron ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih ada dua elektron. Nah, di sana dan di sini. Maka si atom itu kelebihan elektron, maka dia dikatakan atom negatif. Selanjutnya bagaimana dengan atom positif? Positif kalau dia kekurangan dari sebuah elektron. Jadi positifnya di sini akan kelebihan, maka dikatakan atom akan bermuatan positif. Nah, selanjutnya bagaimanakah kalau benda bermuatan? Hampir sama dengan ketika tadi saya membahas tentang atom. Benda bermuatan, misalnya saya ambil contoh, jadi ada kekhususan nih teman-teman ya, bahwa ketika batang kaca digosok dengan kain sutra, maka si kaca ini akan kehilangan elektron, sehingga kaca akan bermuatan positif. Sekali lagi, bahwa kaca ketika digosok dengan kain sutra,
maka si kaca akan bermuatan positif karena akan kehilangan elektron. Ini kekhususan. Nah, selanjutnya karena si kaca tadi positif, berarti elektronnya si kaca pindah dong. Elektronnya si kaca sekarang pindahnya di kain sutra. Jadi setelah dipakai untuk menggosok, si kain sutra akan bermuatan negatif, sedangkan kaca akan bermuatan positif. Nah, perlakuan yang kedua ketika plastik digosok dengan kain sejenis wool. Bisa kain wool, bisa rambut, bisa wool yang terbuat dari selimut dan sebagainya yang sejenis wool ya. Maka si wool ini akan bermuatan positif karena wool itu elektronnya akan pindah ke benda yang sejenis plastik tadi. Jadi kalau misalnya saya punya plastik lalu saya gosok-gosokkan ke rambut, maka si plastik itu akan bermuatan negatif. Jadi elektron saya pindah ke plastik. Maka ketika pindah, si wool akan bermuatan positif. Rambut saya akan bermuatan positif. Pindah ke plastik tadi ya. Selanjutnya, kalau woolnya positif, maka si plastik akan bermuatan negatif karena kelebihan si elektron. Jadi elektron saya pindah ke plastik, maka plastik akan bermuatan negatif. Kalau misalnya yang dipakai gosok adalah rambut saya, gantinya wool. Nah, ini teman-teman saya ada contoh. Kalau ini adalah sebuah balon dan ini adalah wool. Balon ini netral, sama-sama netral. Woolnya juga netral. Nah, kalau ini kita gosokkan ke sini, ya di sini. Nah, ini si balon akan menjadi bermuatan negatif, sedangkan wool akan bermuatan positif. Kalau ini saya lepaskan, dia akan tertarik. Jadi seperti halnya ketika saya memberi contoh rambut tadi dengan plastik. Jadi ini andaikan rambut, maka ini juga akan bermuatan positif. Rambut saya juga akan bermuatan positif. Jadi kalau didekatkan benda yang bermuatan akan seperti ini. Nah, kalau balon ini saya dekatkan dengan dinding, perhatikan nih teman-teman. Ini perhatikan di sini. Nah, ini. Kalau saya dekatkan dengan dinding, maka dinding itu elektronnya akan terpisah atau mengalami yang namanya induksi. Nah, seperti ini. Jadi elektronnya akan terpisah, akan terdorong karena ini bermuatan negatif, sedangkan di sini juga ada muatannya negatif. Ingat bahwa muatan positif dengan muatan positif ketika didekatkan akan tolak menolak. Demikian juga dengan negatif akan tolak menolak. Tetapi ketika negatif dengan positif didekatkan, dia akan tertarik seperti ini. Iya, seperti ini. Baik, saya akan beri contoh yang kedua, teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Kadang-kadang ketika kita jalan, kita bisa menimbulkan strom. Lihat di sini ada seseorang, lalu di sini ada karpet ceritanya ya, ada karpet. Lalu orang ini namanya John Travolta, itu adalah tokoh film nih. Orang ini ketika kakinya menggosok-gosok ke karpet, secara tidak sadar dia akan mengambil elektron dari karpet ini ke badannya. Sehingga orang ini akan bermuatan negatif seperti ini. Nih, seperti ini. Semakin banyak, semakin sering menggosok, maka dia akan bermuatan negatifnya banyak. Nah, ini ada sebuah logam di sini. Ini ada sebuah logam. Lalu ketika telunjuk itu mendekatkan atau didekatkan ke logam, maka yang terjadi adalah, nah seperti ini. Nah, gambaran tadi tentang atom, bahwa hanya elektron yang bisa berpindah tempat. Jadi dia mudah berpindah tempat ya, mudah berpindah tempat. Maka ketika ini kelebihan elektron akan seperti ini tadi. Nah, ini gosok-gosok terus, kalau telunjuk didekatkan, maka akan terjadi seperti petir. Nah, ini pernah kita alami sebenarnya. Pernah kita alami ketika kita jalan-jalan, lalu
kita bersinggungan dengan logam atau apa kok kelihatannya kesetrum. Ya seperti ini, karena kita ada lompatan elektron. Nah, teman-teman, ketika kita menggunakan ini di nozzle sebuah pom bensin, di pom bensin, nah maka kenapa ketika di pom bensin itu seorang yang mengisi bensin itu harus disentuhkan dulu, nozzle ini harus disentuhkan ke dinding si badan dari sebuah mobil, jadi senggolkan dulu. Nah, ini juga untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lompatan elektron dari mobil ke nozzle-nya. Jadi kalau mobil habis jalan, biasanya dia akan banyak mengandung elektrostatik atau listrik statis ya di badannya. Jadi dari putaran si rodanya, karena terbuat dari karet nih teman-teman. Nah, maka di sini akan ada listrik statisnya dan bisa lompat ke nozzle. Nah, ini yang bisa menimbulkan kebakaran. Maka di pom bensin biasanya jangan dimarahin ketika ada petugas di sana mau mengisi kok bunyi krotek-krotek gitu. Memang disengaja disentuhkan supaya tidak terjadi listrik statis, timbul lompatan elektron. Nah, itu teman-teman, jadi kita sudah belajar tentang listrik statis. Ada satu pertanyaan, teman-teman bisa menjawab di kolom komentar. Jadi kalau pertanyaannya seperti ini, teman-teman menjawabnya apa ya? Disebut apakah bagian atom yang mudah bergerak atau berpindah dari strukturnya sehingga benda yang tadinya netral dapat bermuatan. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti video saya dan sukses selalu buat kalian semua di rumah.